Si Natia Omara sih. Oh, oh ya, kakak suka thriller horor kan soalnya. Pilih Nadia Omar tuh nasi dia atau nasi Judge? Maaf Kak Nesi, tapi aku Natia Omara. Sebenarnya aku pengen nyebut beliau, cuma kayaknya sensitif. Yang Oke. kau Apa, kirim, aku, hah? yang kau kirim waktu itu ke aku. Iya, yang iya, Oke, tahu. iya, dia. Gamer. Oke. Bukan ini. Oh. Ini Enggak salah sensitif, FI. bener sensitif. Gamer nggak mungkin sensitif. Mungkin. Jadi kayaknya Apa? apa ya, yang lain? Yang lain ntar saya cek subscription saya, siapa mau watch saya di YouTube. Ada yang bilang YouTuber favorit Lutfi Ryanza. Ryanza. Oh, Ryanza anak Raffi Ahmad itu ya. Iya. Eh, ya apa ya? Oh, ini Indrawan Nugroho. Nah, itu juga saya sering tonton. Itu kontennya apa? Keuangan, bukan keuangan juga sih, strategi investasi gitu-gitu. Oh. Asik. Aku belajar design thinking juga ngeliat video beliau. Kalau Kadin? Ya, Indrawan. Kalau aku cara memanfaatkan YouTube lebih ke apa yang mau aku cari di search bar. Terus ya aku lihat videonya yang beberapa rekomendasi aku lihat-liatin. Kayak buat apa spesifik orang? Ketika kita butuhkan sesuatu, kita cari wawasan gitu. I see. Berarti nggak ada spesifik kayak nggak jarang kayak nonton channel gitu ya? Nggak tahu ya, aku mungkin ada yang make YouTube kayak gitu, cuma aku bukan yang tipe cara make YouTube kayak gitu ya. Berarti nggak ada yang spesifik gitu, Dan. Enggak sih. Kalau kau harus sebut satu, siapa, Dan? Nggak, maksudnya kalau kau sebut satu aja di kepalamu, bukan yang favorit banget lah gitu. Yang kau tonton contoh. Aku tahu kayak YouTuber terbesar tuh kalau nggak salah Just No Limit ya. Oh, kau main Mobile Legend? Loh, kemarin nih di itu di tempat yang kau jadi karate. Oh iya, kita mabar ya. Astagfirullahaladzim, lupa. Oh iya. Sorry. Jadi pas kita syuting iklan yang itu kita mabar. Lupa. Oh iya. Aduh. Yang ku disuruh tiduran ngeper di lantai. Lu Iya. pakai kepala. Iya, maaf. Kalian coba nonton Indrawan Nugroho deh. Bagus. Rekomendasi sekali. Indrawan Nugroho. Felix Xiao. Ya itu kalau udah ustadz-ustadzan yang bagus-bagus ya. Felix Xiao. Adi Hidayat. Dasar Latif. My mom likes Salam. Dasat Latif. Hah? My mom likes Dasat Latif. Oh iya. Oh, itu tontonan bapak dan ibuku, terus itu nyetel ustadz. Jadi kayak enak dengerin pagi-pagi bareng orang tua sebelum mereka berangkat kerja. Habib Jafar ya. Kalian tahu lah. Oh tuh, ya, pertanyaan bagus. Apakah dia nonton gadget ini? Nonton diri Ya sendiri. kalau lagi mau nyari, misalkan mau beli HP baru ya nonton aja sih. Pasti kan biasa kalau nyari rekomendasi ketemu tuh video dia lumayan kayak sering jadi rekomendasi ya pasti ketonton. Merasa kayak nonton diri sendiri gitu nggak? Enggak sih. Oke. Suaranya mirip banget. Iya, suaranya mirip David Kejetin. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi nggak buat Shen? Kasian bisa bahasa Mandarin? Or no? Dikit-dikit sih. Dean jangan Biasanya- serius apa? Lutfi biasanya saat pilih tim kenapa? Biasanya dikit-dikit itu cuma kayak merendah doang sih. Ayah. Enggak, memang beneran dikit sih. Nggak percaya.
Ini di Vincap mau nonton. Asian kau datang Vincap kan Asian ya? Apa? Datang. Datang. Nanti kita Gak ikut kalian barongsai. jangan lupa saksikan Merah Manggis di Final Chapter. Emang Tiketnya ada? masih bisa dibeli loh yang live streaming. Oh iya benar. Beli live streamnya, jangan lupa. Oh iya bener juga ya. Apa? Jadi jangan deh, nggak usah. Kalau negara yang pengen kalian datangin buat liburan apa? Ya Allah. Negara ini. Mumpung 17 Agustusan ya, Pi, jawabannya. Enggak ya Allah, liburan paling enak itu udah kalau di rumah. Home sweet home, I see. Home sweet home. Bro perantau sejati. Apa ya? Ya. Penonton story IG ku kayaknya bisa nebak jawabanku. Bentar. Aku pengen nebak. Berapa pertanyaan Dean maksimum? Lah, seru-seruan aja. Ngapain dibatasin? Sesuatu. Asia Tenggara bukan? Bukan. Ini kayak Bukan lagi Asia Tenggara. main yang Asia Timur? kayak lagi main yang Ya. tangga karir tau nggak sih? Jepang. Ya. Yeay. Cuma perlu 2 pertanyaan, cuy. Kasian mau kemana Kasian? Apa? Kasian pengen ke negara apa? Buat liburan. Gak tahu sih, belum ada bayangan. Tapi kayaknya bener Lutfi sih, kayak nggak tahu ya, meskipun kayak liburan gitu tuh kayak lama-lama tuh pasti kepikiran rumah gitu, pengen tidur di rumah gitu. Kayak tidur di rumah tuh paling terbaik sih. Ini emang harus tuh setiap live itu perlu ada Shen teman-teman. Jadi saya tuh ada teman gitu. Bla bla Shen, kita bla live berdua ya, bla Shen. bla. Lagu favorit. Banyak juga lagu favorit. 1 biji coba. Lagu favorit. Enggak maksudnya ini yang ngesen lagu favorit 300. Oh iya ya Mosen. Apa lagu favorit ya? Kasian ada nggak Kasian atau Kadin? Masih belum. Apa ya? Bentar, masih mikir. Kalau sekarang sih River Flows in You ya. Di rumah. Allah. Rumah. Sumpah suka banget aku jawaban Dean dari tadi ya, luar biasa. Itu tuh kayak apa yang ada di semua skenario yang aku pikirkan, aku nggak bisa mikir jawaban Dean itu apa tau. Dean tidak terbaca teman-teman. Kalau aku all time favoritnya tuh Heart Road by Day6. Cuma sekarang aku lagi sering muter Anaheim-nya Nicki. Shen. Kalau aku belakangan ini sih apa ya? Lagunya Forever Young kali ya? Tau nggak? Hah? Serius? Wah nggak nyangka aja. Forever Young. Forever yang mana? Aku tuh yang Blackpink. Yang I enggak wanna be yang Forever yang itu. iya. Oh iya. Lu apa kak? Ini postingan Instagramku yang episode 7. Itu lagu favoritku. Asik. Ini kita waktu banget kayak Dean. Agak males buka Instagram ya saya. Iya. Apa sih Ishoken Mei? Arti dari Ishoken Mei itu sudah berjuang, sudah berusaha sekeras-kerasnya. Bro, wibu sekali. Lagu Indonesia. Aduh, lagu Indonesia lagi ya. Oh, ini bagus. Apa sih? Dari Mata Sang Garuda, Piwi Gaskins. Oh, suka banget itu aku. Genrenya apa? Kalian tahu kan? Dari Mata Sang Garuda. Dari Mata Sang Garuda. Enggak. Kapan terakhir Gak tau kali? ya lagu Indonesia, aku tuh keinget yang
melangkah menuju emas kemenangan. Bentar. Kayak pernah dengar. Pause. Searching dulu, apa sih? Itu lagu OSN nggak sih? Iya betul. Kalau kalian di penutupan kalian Ya pernah dengar lagu itu. Allah. Itu bukannya melangkah. Apa sih? Itu jujur tuh juara. Yang lagu KSN 2020 nggak sih? Enggak, lagunya sama terus. Iya, iya. Terus Iya. Iya. Oh ya, melangkah menuju emas kemenangan kayak gitu kan? Iya betul. Bagian itu yang terngiang-ngiang di aku. Kalau gue gitu kayak itu ada kayak melangkah terus kayak di repeat terus. Iya. Pas acara pembukaan ya Allah, jadi kangen masa-masa OSN. Haha, online gue juga. Apa ini? Love language apa? Bahasa cinta. Sunda. Enggak. Jadi kayak MBTI itu kan usaha dari cabang ilmu psikologi buat mengklasifikasikan karakter orang. Nah, love language-nya juga sama, salah satu pendekatan dari ranah psikologi untuk mengklasifikasikan cara orang mengutarakan kasih sayangnya. Kadin apa Kadin? Please quality time words. Aku quality time. Physical touch receiving gifts. Nggak tahu guys, aku nggak tahu apaan. Coba tes dong, coba tes sekarang now. Ah males. Coba tes. Ada orang yang Aku bisa nggak suka kerjain mengekspresikan survei. cintanya dari kado. Please. Aku nggak suka kerjain survei. Please now. Please. Aku nggak suka kerja. Ya Allah. Please, good. Kasian apa love language? Nggak. Malas. No, Saya no, tegur no, no. kalian. Please, Aku sukanya dipuji sama dikasih kado. Words of Nah, ini- affirmation sama receiving gifts. Bentar. Temanku ada. Kalau aku quality time sama aku keduanya nggak tahu antara physical touch atau words of affirmation. Aku physical touch paling bawah. 0 kalau nggak salah bahkan skornya. Kalau aku emang suka kayak platonically juga aku emang suka dipeluk gitu. Jadi kayak if you see off cam waktu di set aku kayak abis game itu pasti kayak nyari ada yang bisa peluk aku nggak please ke teman-teman cewek. Terus kayak yay recharge. Kalian jelasin dulu dong maksudnya. Kayaknya aku nggak ngerti. Coba Kadin. Ya, jadi gini Pi. Bukan kita, orang-orang yang satu dulu dari yang hijau ini, yang hijau. Acts of service apa? Acts of service ya melayani. Cara kamu mengutarakan kasih sayangmu dengan melayani seseorang. Ini bentar dulu, love language itu cara kita mengekspresikan kasih sayang. Dan menerima kasih sayang. Iya. Rupanya sejalan gitu. Kamu menerima dan kamu memberinya itu punya cara bahasa yang serupa. Ada bentar. Misalnya love language dominan kakak misalnya act of service gitu. Berarti sebenarnya you feel love the most itu ketika kakak diberikan perlakuan sedemikian rupa gitu misalnya, atau kayak kalau misalnya yang paling dominannya words of affirmation berarti kakak tuh paling merasa dicintai ketika diberikan kata-kata yang baik, diberikan pujian gitu. Itu enggak apaan sih kan nanya act of service apa Den? Act of service. Sesuai namanya act of service. Iya. Jadi tindakan yang melayani, tindakan yang ya service, memberi service dan menerima service itu adalah cara kasih sayang yang dipreferensikan misalnya menurut hasil uji. Ya maaf guys ya Allah, kan saya nggak tahu ya. Ini nggak apa Kakak punya laptop kan? Kakak lagi pakai laptop kan? Menurut aku ada aplikasi namanya Google gitu loh kak. Ya itu dia Aku lihat sambil Google, Google. aku nggak paham satupun. Jadi pokoknya nih, kalau kalian tanya aku sebagai fakir asmara, acts of service, quality time, words of affirmation, physical touch, receiving gifts, saya kalau dikasih kelimanya senang-senang aja. Tapi ada yang dominan biasanya. Kayak apa yang paling bikin lo seneng gitu loh. Bukan berarti karena punya satu love language cirinya kayak merasa nggak senang kok dikasih yang lain.
Enggak, sama aja. Harus tes mungkin ya, harus tes. Nanti lah tes. Malas aku malam cuy. Dikasih kelimanya, nah iya betul kan? Ayo di sini yang kalau dikasih dikasih kelimanya syukur, apa dikasih salah satu dari 5 aja udah syukur. Siapa aja? Saya. Ya. Tuh kan? Tapi kan tes ini bukan berbicara tentang itu gitu, Vi. Tes ini itu berbicara seberapa signifikan kecenderungan kamu melakukan salah satu dari 5 itu. 5 apa 6 sih, seingatku 6. WOA, act of service, quality time, receiving gift, physical touch, sama berapa sih, 5 ya? Iya, oke 5. Ya intinya yang mana yang sering kamu pakai lah. Oh, nggak tahu. Ntar tes dulu. Ntar kasih linknya. Search aja nggak sih? Gak ada tesnya. Maksudnya kan harus tes kan tau. 7 love language. Touch, time wise, present perfect, SOS, encourage, spirit rest, admiration. Kok 10 ini? Iya udah ntar aku cari linknya, aku kirim di grup ya abis live ini ya, biar ntar Quality time besok. soalnya suka di rumah. Mungkin itu sih quality time. Nah, pertanyaan buat Shen. Apa tuh? Cepat. Pertanyaan buat Shen. Lutfi melempar. Please jangan ngegas. Saya nggak ngegas teman-teman. Let me self control. Shen cara bersikap tenang Shen. Mungkin Dean mau belajar. Lu belajar lu. Kalau bersikap tenang ya apa ya ngomongnya ya? Kalau bersikap tenang kayak mungkin karena aku nggak terlalu yang kayak expect banyak-banyak gitu ya, kayak mau melakukan sesuatu pokoknya kayak berusaha ngelakuin yang terbaik aja, kayak nggak expect kayak harus targetnya segini, pokoknya ya yang terbaik, mau ntar kalau hasilnya kayak gimana pun ya udah yang penting melakukan yang terbaik. Menurutku kalau kayak gitu nggak ada kayak yang target yang muluk-muluk banget, harusnya kayak tenang tuh jadi jauh lebih gampang sih. Nice. Kelas. Tepuk tangan. Itu Dean. Ada lagi nggak pertanyaan buat Shen? Gue gak bisa live kayak gini terus kayak Nggak apa. Adik ketigaku ini emang unik kok. Adik ketiga. Iya pertanyaan. Benar. Jadi kemarin Dean nanya guys. Shen itu kehitungnya adik pertama atau adik kedua? Bikin poll Nares. emang bisa, Anak kedua itu adik pertama atau adik kedua? emang bisa bikin poll. Nggak tahu. Kemarin si Max bikin poll terus. Bentar ya, maaf saya gaptek. Eh, oh bisa, Adik oh my pertama, god. adik pertama. Oke nih. Pertama dua. Lapar emosi betul. Ntar saya makan dulu berarti. Nah tuh bisa. Gimana sih? Berarti yang merah pertama, yang biru kedua. Oke, iya. Adik kedua, adik pertama. Nah, yang merah adik pertama, yang biru adik kedua. Adik pertama berarti. Aku apa sih? Aku dukung yang adik kedua lah, yang biru. Adik pertama lah. Yang pertama ya? Kan anak kedua adik pertama karena dia adik pertama dari si kakak. Tapi aku nyebut adik-adikku adik kedua, adik ketiga, adik keempat. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Cara namanya gimana dulu Pak? Nah, dalam pertama itu bentur, nah, bukan sendiri yang betul. Kayak BABBK ini. Oh, nampaknya adik pertama. Maaf guys. I see, oke. Iya, aku mau lah. Lanjut pertanyaan buat Shen. Iya, pertanyaan buat Shen. Cara nggak gampang marah Shen. Sama aja kayak yang tadi nggak sih, cara tenang? Nah, beda kan dia Cara- bilang nggak usah gampang marah. ekspektasi yang banyak-banyak, yang penting lakukan yang bisa. Bentar, makananku udah jadi. Cara biar nggak teriak-teriak coba kak.
cara biar bisa ngobrol dengan santai gitu. Tapi tunggu, jangan dijawab sekarang, jangan dijawab sekarang. Tunggu kalau datang lagi ya. Kasian bisa main alat musik nggak? Gimana? Bisa main alat musik nggak? Aku dulu sempat bisa main gitar. Cuman udah nggak pernah latihan lagi, jadi nggak tahu. Kasian pernah nyoba jadi barongsai gak? Enggak. Tapi pengen sih nyoba. Pengen nyoba. Oke, ntar kita bilang ke Kak Iman ya. Kita bilang ke Kak ya. Oke, sip. Bagus. Salah sasaran. Kak Din selain main recorder, main apa lagi deh? Recorder main, flute main. Flute sama recorder beda ya. Recorder tuh yang ke depan, flute tuh yang ke samping. Heeh. Terus gitar main, piano main. Oh, gitar main. Main. Apa lagi? Piano kayaknya udah sih itu loh. Halo. Sisanya paling yang ritmis ya bisa lah, ketukan-ketukan. Ya tamborin kayak drum, triangle, woodblock, apalagi kastanyet. Cuma kan ya yang simple, itu basically cukup simple kayak like everyone juga bisa yang ketukan. Drum susah nggak sih, Pak? Aduh, Nggak tahu ya, aku tidak melihat itu susah. Bro jago. ngomongin apa teman-teman? Alat musik. Aku mampet banget by the way. Dia takut. Kan dia lagi kon. Kan nama tim kita Merah Manggis. Tapi sebenarnya warna kesukaan kan apa sih? Gimana yang berbeda ya Allah? Hitam putih. Mono. Technically itu bukan warna nggak sih? Oke. Apa ya? Hijau deh. Hijau banget tuh. Tapi hijau bagus sih. Ya menurutku itu representasi alam. Hijau itu. Hijau masjid. Soalnya aku beli barbecue. Kasian suka warna apa? Dah lah. Aku biru muda. Aku suka navy. Kalau Lutfi Hitam, putih. itu bukan warna nggak sih? Berarti kalau kayak gitu RGB dong. RGB apa ya? Hijau juga kayaknya, hijau. Spektrum RGB. Atau biru ya? Biru deh, biru. Kan baik sama. Oke. Lurus bakal kena dipegok bulan bawah. Karena Shen baik. Apa itu? Bentar ya. Itu tak minum bagaimana? Tapi ini ya, Apa? pas aku lagi ngetik dokumen, Heeh. kan ada coret-coretan kan sebelum kayak yang fix gitu. Misal kalian lagi bikin, apa kalian mungkin beda ya? Kalau kalian lagi bikin tugas atau paper gitu, biasanya kayak ada sebelum kalian fixin, kalian ada komen-komen gitu kan. Nah, No. komen itu kan biasanya hijau ya, atau merah atau kuning gitu. Ku ubah semuanya ke biru, biru muda. supaya kelihatan atau apa? Supaya Atau ya karena biar supaya bagus? kayak jadi misal Jidok nih kan bareng nih, bareng. Biasanya tuh aku tuh biasanya kadang suka ngasih komen gitu. Kayak misal kerja kelompok aku suka ngasih komen dan itu mah kayak biru muda semua. Jadi ya biar orang tahu, biar nggak hitam juga kan.
Biar highlightnya. Aku highlight pakai biru muda bukan hijau ya. Oke. Oh, tadi ada yang minta buat dijawab pertanyaan tadi sebelum Kak Lutfi left. Sebelum Kak Lutfi ngambil makanan. Jadi, Kak Shen, gimana cara supaya kita gak mudah ngomel-ngomel dan teriak-teriak, Kak? Sebenarnya kalau aku ya, aku nggak tahu ya kenapa kayak merasa kalau ngomel-ngomel marah-marah tuh kayak tenaga aku cepat habis gitu loh, kayak udah gampang lemes gitu. Jadi kayak Gitu ya. udah sih kayak bodo amat aja sih. Jadi kayak buat apa kayak marah-marah gitu kan. Soalnya aku tuh kayak energinya tuh gampang habis gitu loh. Jadi kalau aku marah-marah gampang habis, jadi kayak ya udah senyum aja terus. Iya kan, Kak? Ngapain marah-marah kan, Kak? Apalagi bahas film doang ngapain marah-marah kan, Kak? Kau nyerang orang diserang. Ya Allah, udah capek saya. Saya tuh tidak mau menghabiskan energi buat Aduh, dua bontot. si abang. Jajanan favorit di masa sekolah. Menarik. Jajanan favorit di masa sekolah. Indomie. Apa ya? Jadi di dulu tuh dekat sekolah tuh ada namanya Miseng. Itu tuh apa? Kayak mie, cuma dikasih sawi gitu. Sama aja kayak mie biasa nggak sih? Tapi pakai sayur. Cuma enak. Oke. Kalian emang suka jajanan apa? Oreo Apalagi? goreng. Oreo goreng. Hah? Dulu di SD ku ada yang jual Oreo goreng. Enak. Enggak. Oreo goreng apaan? Oreo ditepungin, digoreng. Oke, Dean, apa Dean? Aku salah satu yang tidak pernah menghabiskan uang jajanku untuk selain makanan berat. Kayak oke, kalau jajan pasti aku akan beli makanan berat. Sia-sia uangku kayak oke, beli minuman 10.000, beli nasi pakai sayur sama sayur 2 biji juga 10.000. Ya nasi sama sayur 2 biji lah kenyang. Beli minum 1 gelas doang 10.000, habis gak kenyang. Beli cemilan gorengan let's say 5.000 terus tambahin apa perintilan 5.000 lagi 10.000, gak kenyang juga gitu. Jadi aku pasti pakainya buat makanan berat. Itu mindsetku makanan pas beratnya kuliah. apa, Dean? Ya, apa makanan Gimana? berat? Apa makanan berat yang kakak suka? Buat Makanan jajan. berat yang ku suka. Technically kalau di sekolah paling ayam katsu ya, salah satu yang paling standar aja gitu, lebih ke standar, oke. Practical, enak. Tapi mungkin kalau boleh bilang yang apa ya, buat aku tuh aku suka yang apa ya, kentang dipotong dadu terus dikasih bawang putih. Kentang yang dipotong dadu terus ditumis, diongseng pakai bawang putih, itu enak. Oh, aduh kedengerannya enak banget lagi. Pengen bikin ya? Bikin. Masak. Kalau Kasian suka apa? Aku kalau jajan sih aku suka yang pentol. Tau nggak? Oh, paham. Yang apa? Pentol. Tol. Apa itu? Pentol yang Bakso. dimasukin bakso yang kecil. Bakso. Oh, kayak Saus. kayak yang disatain gitu. Kenapa? Enggak, yang isinya banyak itu loh, dimasukin plastik terus dikasih saus. Iya itu enak tau. Kayak cilok or salome. Iya, Surabaya ada salome nggak? enggak ada kayaknya. Oh. Apa itu? Itu Aku juga nggak tahu. Kayak cilok. Tapi Balikpapan version. I think, I don't know. Kalian suka seblak gak? Aduh, udah lama lagi nggak makan seblak. Suka nggak tapi? Terakhir makan tuh aku kelas 5, kelas 6 loh.
Aku harus coba lagi deh kayaknya. Udah lupa dulu aku suka atau enggak. Tapi yang pasti nggak benci. Yang pasti nggak Aku benci. aku lumayan suka sih seblak. Enak. Kalau Kadin, Aku bisa rate di tengah-tengah kayak oke seblak itu karbo dan dibanding karbo-karbo yang lain dia bukan yang worst, tapi kalau bilang karbo masih banyak yang lebih enak. Bihun goreng, nasi goreng. Kalau ya rasa seblak gitu-gitu aja sih. Nothing special. aku suka seblak tapi nggak pedas samsak level 0. Nah, emang kau nggak bisa pedas? Oh serius? Kalian bisa nggak? Aku bisa-bisa aja sih, no problem. Aku juga bisa. Surabaya emang basis makanannya pedas-pedas gak sih? Iya, lumayan. Surabaya nggak ada benar-benar ke apa ya ke spotlight pedesnya. Padang itu loh, Padang ke spotlight pedesnya. Sumatera Utara juga kayaknya ke spotlight pedesnya. Kalau Surabaya setahu nggak terlalu begitu di spotlight pedesnya sih, kayak khasnya dia memang ada sendiri kuah misalnya. Kayak I don't know, like I mean nggak tahu sih. Aku soalnya relate ke ayam gepuk Pak Gembus. So sambel. Sop seblak. Kalian pernah pingsan pas upacara sekolah nggak? Nggak. Nggak. Nggak pernah pingsan sama sekali. Aku tipe orang yang kalau nggak kuat aku bilang, nggak nunggu sampai pingsan. Interupsi medik. Ya begitu, betul sekali. Saya Kasian apa gimana? Kenapa? Kasian pernah pingsan pas pacaran nggak? Enggak pernah. Kenapa kalau Lutfi tadi? saya kalau upacara semangat. Iya dong. Why? Sangat amat nasionalis. Enggak juga sih. Aku suka tahu dengerin ceramah kan ada sesi ceramah kan. Kayak yang Amanat. iya amanat kok ceramah. Amanat. Aku suka dengerin. Kalian emang gak suka dengerin amanat? Kalian dengerin amanat pasti bengong ya Allah. Justru bagian utama dari upacara di sana sih. Kayak oke, yang lain tuh simbolis, mengibarkan bendera, menyanyikan lagu itu kan simbolis dari rasa nasionalisme. Tapi menurut aku jantungnya upacara itu di amanat. Tapi kalau menurut aku nggak tahu sih. Aku soalnya belum jarang nemu amanat yang bener-bener kerasa esensial gitu. Jadi aku lebih suka merhatiin art of pengibaran benderanya. Oh, sama apa? Jadi kan biasa pas upacara yang menang lomba dipanggil di akhir. Bagian kesukaan Lutfi. Tapi Enggak. lu bukannya lu ada apel kan Kak? Bukannya pas apel juga dipanggil ya? Enggak, aku enggak ada apel. Oh, kalian gak ada apel? Kalau dulu gua apel tiga kali seminggu soalnya. Iya, masa pingsan teman-teman? Padahal nanti kan dipanggil gitu loh. Oh, jadi kalau lu gak boleh pingsan gitu ya Kak? Iya. Ntar yang dipanggil orangnya nggak ada. Oh gitu. Ya, astagfirullahaladzim, parah jumawa banget ya. Sumpah, lu kayak harus banyak-banyak bergaul sama Kak Shen deh. Oh iya benar. Ya Sen. Ada nyentil pramuka di sekolah nih. Kalian berminat bahas pramuka di sekolah nggak guys? Gimana kalian anak pramuka? Seru, simpul pakai tongkat pramuka, bikin kemah, bikin jemuran. Itu mungkin salah satu yang berkesan ya, bikin jemuran, bikin kemah, bikin tungku.
Kok tahu? Kalau aku tuh suka banget lomba tim ya. Dan lomba pramuka itu kayaknya lomba favoritku deh. Jadi dulu tuh di sekolah tuh ada kayak pasukan khusus gitu. Pasukan khusus. Seleksi buat pramukanya. Aku tuh masuk ke tim Temapur sama Tandu. Kalau Kashen Apa tuh? pramuka gimana? Iya. Kayaknya aku terakhir kayak pramuka SD deh. Sama banget. Terus kayak SD tuh kayak yang nggak bener-bener gimana gitu pramukanya. Jadi kayak cuman ada kemah doang. Terus kayak paling kayak upacara-upacara gitu tiap Jumat. Jadi kayak pramukaku ya flat-flat gitu aja sebenarnya. Nah iya, buku-buku saku siagaku aja nggak penuh. Tapi kalian ikut jambore gitu nggak, Kadin sama Kak Lutfi? Ikut. Sampai SMA. Kode Morse ya? Ya, itu Sampai salah sekarang satu aku yang masih belajar hafal juga. pada Morse. Sama K paling gampang. Tapi yang huruf ya, yang huruf. Yang angka mungkin udah lupa. Ya, betul. Dulu tuh lomba Morse tuh kayak ada satu orang gitu pakai fluid, terus kita dikasih kertas sih, ada berapa yang dikasih kertas, ada berapa yang nggak pakai kertas, dan itu tuh berdua atau bertiga gitu. Terus ntar suruh nulis kalimatnya apa gitu. Terus ada lomba sandi juga, asik-asik. Gimana ya? Tut. Iya gitu, lumayan melatih koordinasi telinga dengan otak dengan tangan. Kalian pernah OSIS nggak? Aku nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Aku juga nggak pernah. Enggak. Tahu doang, tidak berminat. Wah, jarang-jarang ya. Sama kita berempat semuanya nggak pernah OSIS. Coba Lutfi ngomong kayak Shen, bahas buku Shen. Hewan favorit. Hal yang membuat kalian kagum satu sama lain. Lu start deh, Kak, lu start. Aduh, malu. Alah, Ya, banyak sih sebenarnya, banyak lah. Di Clash of Champion as a whole, aku selalu nganggep kalian itu punya sesuatu banyak tahu sesuatu yang nggak aku tahu. Dan aku ngobrol sama kalian pas syuting itu kan juga buat nyari tahu itu kan. Kayak terutama Max, Savana, dia kan jauh banget memorinya kan. Tuh kadang aku nanya ke mereka, gimana kalian tuh bisa ngafalinnya apa gitu kan. Supaya aku punya cara buat nge-counternya. Nah, begitu juga anak-anak yang lain. Jadi ya dari situ kan kayak wah ternyata pemikiran Dean, cara ngitung Dean kayak gini. Bisa nggak aku pakai itu gitu kan? Kalau nggak bisa, cara adaptasinya gimana? Itu mereka pada hebat sih. Iya supaya nggak pucat, bener. Jadi ada kayak istilahnya, cukuplah kalah sekali aja cukuplah kalah sekali aja gitu. Jangan kalah 2 kali di hal yang sama. Game cewek favorit. Apa game cewek favorit? Invisible Matrix. yang nyuruh saya itu. Aku sampai yang sekarang Solar Enigma sih. Iya kayak Solar Enigma sih. Solar Enigma, setuju. Aku juga sama-sama. Karena itu beneran kayak game. Ya, itu benar-benar game room per room gitu, dan aku yakin juga itu salah satu yang effort terbesar mereka siapin ketimbang lomba-lomba yang lain.
kayak preparationnya way more than menampilkan sesuatu di layar gitu. Ceritain perjalanan OSN masing-masing dan Mawapres Shen. Shen juga anak OSN. Ceta. Kita berempat OSN. Lutfi ambis Bima Putra, betul. Betul. Ada nama tengah ya sekarang ditambah. Nama tengah saya ambis. Cerita pengalaman Lu OSN tau gimana gak sih? tuh? Ada tren nama belakang Sanjaya. Oh, astagfirullahalazim. Cuma itu aku itu terlalu inside jokes. Kayaknya cuma anak kan kau anak MTK juga dulu kan? Waktu zaman Iya, betul. Gitu. Jadi ya sulit dijelaskan lah itu. Makanya lama banget. Ya Allah. Maaf ya. Pembagian kuadran kalian gimana? Oh, menarik. Ini cerita yang menarik. Jadi saya di kiri bawah, jelas kan? Karena emang kayak ngelihat dari 3 mereka, kiri bawah kan nggak kesentuh. Jadi saya ambil pilih itu terus kita main di situ. Nares di kiri atas. Dean di kanan bawah. Nah, jadi itulah kenapa pas ada orang yang ngisi kanan bawah, terus ternyata ilegal move Dean tuh bikin X. Nah, itu karena itu kuadran Dean dan Dean tahu itu salah, teman-teman. Gitu loh. Oh ya, selain saya belum jawab ya. Ya udah, ntar lanjut dulu. Nah, Shen itu di kanan atas tempat perperangan orang. Bener-bener udah penuh. Iya, dari move Iya, ujung awal gitu. udah pakpuk penuh. Shen dapat yang paling susah, ya Allah, gimana reaksinya kan pas kayak ya udah saya kanan atas terus semua orang di sana. Ya apa ya, waktu itu kayak udah lah, aku kayak akhirnya bantuin yang lain aja, jadi support system aja. Kasihan Shen tuh, tahu Shen tuh kayak aku kanan atas terus tiba-tiba udah penuh aja terus dia kayak iya makanya Shen tuh kayak kebingungan tuh gara-gara tempat dia tuh udah full. Tapi kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya masih bisa naro blok 3 di beberapa spot sih di atas itu kalau udah dilihat yang tayang ya. Ternyata masih banyak yang bisa masuk spot 3, termasuk di kiri atas ya. Yang justru yang kanan bawah yang akhirnya nggak muat buat kita masukin, cuma 2 doang muatnya. Iya. Saya kan nggak ngafal ini ya. Jadi saya nggak ngafal kiri atas, yang ngafalin Nares. Cuma kayak kan, tapi kan ada balok-baloknya yang ku taruh di kiri atas dikit kan. Aku kira kena gitu loh. Makanya aku kira jangan-jangan ilegal gitu. Iya Dan, yang Safa mintahin. Terus Safa isi. Lutfi ini kenapa toh? Kok tiba-tiba kayak narasi sendiri? Dia kayak ngomong sama. Oh ya benar, tadi aku jawab komen tapi nggak nyebutin pertanyaan. Ya udah, lanjut ke hal yang membuat kalian kagum. Maaf guys. Kagum apa nih? Satu sama lain. Satu sama lain. Aku suka sih Shani dengan profesionalismenya di ranah science. Widih, itu valid banget ya. First author Scopus. Wah, Ngeri cuy. keren banget, ngeri banget. Ya, terus kalau aku kayak I feel like kalau di elaborate one by one tuh susah karena kayak there's so many aspek yang bisa dikagumi dari masing-masing anak-anak COC gitu loh. Terlalu banyak.
Kenapa dead air? Ah, Lanjut ya. Lanjut Kalau lanjut. Lutfi ini Asik. Apa nih Dean? Malu. aku suka dengan apanya ya yang bikin kagum tuh bagaimana dia mentransformasi dirinya dari seorang ubin masjid menjadi toa masjid. Nggak. Itu nyinggung, nggak ada. Dia itu Kau kagum. anggap itu menyinggung. Kak, itu tolong ya, kan masalah kagum itu subjektif ya. Kakak nggak berhak ngatur-ngatur perasaan Kak Din kagumnya kayak gimana. Jadi kayak biarin aja, Kak. Ya Allah kan kayak gini kayak waduh ternyata strategi Lutfi luar biasa gitu. Kan Ya, boleh kan begitu yang mau ya. kagum Kak Din, Guys, kenapa guys. lu yang ngatur? Sumpah. Iya saya udah malu aja kan. Ferdian iya maaf suka Dean suka. Ya itu Bentar. bagian menariknya Lutfi. Sesuatu yang membuatku kagum adalah gimana mendeskripsikannya ya? Ya itu sebenarnya dari kepribadiannya itu dari yang seorang ubin masjid menjadi toa masjid itu everything inside Lutfi gitu. Tapi menurutku kalau Lutfi tuh kayak despite sekarang udah jadi toa masjid, tapi aku kagum karena dia bisa menempatkan diri dengan baik sih. Bentar, Dan bisa- kenapa toa masjid ini? Ini ya Pak. Pas game. Ya Allah. Bisa nggak fokus ke pujiannya gitu loh maksudnya. Oh Kayak- iya oke. Terus kan konteksnya nggak harus di game. Maksudnya kayak ya in general I think you bener-bener bisa menempatkan diri dengan baik gitu loh, bisa menyesuaikan lingkungan lu gitu loh, Kak. Oh. Gue tarik Ini nih ya kayak apa ya? pujiannya. Somehow aku nggak melihat dia menyesuaikan lingkungan, dia menjadi dirinya deh perasaan. No. Kalau lu pay attention, sebenarnya kayak either di game ataupun di tempat-tempat tertentu, the way Kak Lutfi talks tuh menyesuaikan, beda-beda. If you pay attention kayak cukup dekat. Kasian digigit nyamuk. Kau ada nyamuk di situ? Iya, ini aslinya banyak. Ya Allah, kasihan banget. Aslinya banyak nyamuk. Outdoor itu. BTW kalian pernah demam berdarah nggak? Pernah 2 kali. Pernah lah. Untungnya aku enggak. Luar biasa. Yang cocok. Gue pernah Kenapa, 2 Shen, kali. ya? Gue 2 Shen kali. udah nggak? 2 kali ya. Shen udah belum yang buat kagum? Apa Shen? Apa? Ke aku dulu. Apa ya? Mungkin kayak kamu jago gitu kali ya. Ini baru teman. Emang kita live berdua aja Shen. Serius. Kita live berdua aja Shen. Udah, ayo sekarang sisa kalian bertiga kan tadi aku kalian bertiga udah kan ya. Berarti sisa Nara sama Dean ya, Kotean ya. Lu ke gue belum ya, Kak? Bareng Lutfi. Kak. Lu ke gue belum. Dendam lu sama gue. Iya. Nih. Apa? Dia nama Nares tuh dia jago bertutur kata, teman-teman. Mereka kata-katanya indah. Shen itu orang paling profesional. Ya guys, saya public enemy gini cewek ya sedih banget. Emang Shen Ya dong. Allah, ya Allah. Apalah. Kasian ke aku sama ke Kadin gimana, Kak? Yang bikin kagum ya. Kalau Nares apa ya? Kayaknya mentalmu baja banget sih. Kalau Kodin kayaknya ini deh apa? Leadershipnya bagus banget. Betul. Iya itu. Aku mau komen satu hal. Padahal kita diskusi loh waktu Invisible Matrix. Ini kayaknya kita memori nggak terlalu kuat deh berempat. Gimana kalau kita bagi-bagi kuadran berempat?
oke setuju gini gitu, kita diskusi kalian mau di mana. Oh gue kiri bawah dan sebagainya. Tahu-tahu di TH-nya ya, Lutfi, saya menugaskan Dean, Nares dan Shen untuk Enggak, aku nugasin kalian itu biar ini, kan aku ngomongnya gini kan. Aku bakal isi kiri bawah. Misal aku nggak bisa, kalian dong yang ini, kalian dong yang cari move lainnya gitu loh. Bukan aku nugasin ya sih, emang aku ngomong aku nugasin ya. Ayo kita tonton lagi, Tonton lagi. Seingatku enggak deh. Aku bilang aku minta bantuan ke kalian. Kalau iya berarti ya emang apa sih tuh orang sombong banget kayak di TH. Astagfirullahaladzim. Parah banget emang. Aku kalau ke Kak Shen tadi kan udah, kalau Lutfi udah. Kalau Kak Din beneran sangat kayak orang-orang paling logical dan orang yang paling punya alur berpikir yang pernah aku temui. Dan ya. Kayak iya, alur berpikirnya tuh yang beneran kayak alur berpikir kompleks. Kayak kalau lo mau nyalon jadi ketua something, I feel like isi kepalanya Kadin tuh kayak gitu. WOA. Ya, sekian guys. Emang nggak bisa guys. Kayak apa? Kagum-kagum gitu malu kitanya. Ngapain malu, kan gak ada paku. Ketawa Vi. Ntar, habis makan bro, perut gua. Oh iya. Kalian biasa tidur jam berapa? Tebak. 8 menit lagi. Ya sudah guys. Ini nih ya. Apa? Pengalaman horor udah 3.600. Sekarang jam 11 malam, gak ada pengalaman horor, gak ada. Kasian ntar yang gak suka horor. So considerate. Hah? Sangat amat considerate. Enggak. Lunas apa ya, Bu? Tuh bisa menempatkan diri. Spill doa sebelum belajar. Ya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Ada yang bilang kalian gak suka organisasi ya? Suka kok, aku Suka, aku anak kepanitiaan organisasi kok. juga. Iya. Iya. Shen emang pendiam ya? Shen pendiam nggak? Enggak, dia aku lihat interview yang sebagai reviewer itu kayak dia ngomongnya lumayan banyak tuh. Ya Shen ya. Keren. Aku nonton tapi- interview keren banget. Dapat aja ya itu orang-orang ya. Tapi itu raceful banget, itu kayak sangat amat berkarisma. Karismatik ya. Beneran asli yang itu kayak keren banget. Ajarin persiapan TKA, beli rubel. Bener. Jangan lupa latihan soal TKA di Rubel. Iya, ruang belajar. Lutfi terbaca ya Lutfi. Hah? Lutfi terbaca. Oh iya. Jadi kan anak-anak pada ada kode referral kan kayak Deo bergaul gitu. Somehow kode referral saya Lutfi terbaca. Tapi ya udah lah. Udah enggak ubin masjid. Nggak pernah ubin masjid sebelumnya kan lorem ipsum. Oh iya benar, lo Remi Pesme ya, lupa. Kosong, Pak. Tidak. Dio bergaul. Nares apa Nares? Dio bergaul. Aku kira Nares. Oh. Kira Nares. Iya, jadi kalau kalian pengen beli produk bisa diskon pakai Lutfi terbaca. Atau kira Nares aja, nggak usah terbaca, kira Nares aja. Atau Kadin apa Kadin? Aku Dinslis. Oh, iya. keren. Dinslis, aku mau dong Dinslis. Kapan ya? Pakai kode Dinslis biar jadi Dinslis. Halo? Nih? Ya. Tuh. Oh. Kak Shen biasa tidur jam berapa kak? Kenapa? Biasa tidur jam berapa? Sekarang karena udah mulai kuliah ya, itu kayak aku tidurnya jam 10-an sih. Cuma kan besok Sabtu ya, jadi nggak ada. Oke. Ya paling biasanya jam setengah 12, jam 11.
Bukan tipe yang begadang ya. Early apa sih? Early Early bird bird. ya. Kenapa? Early bird ya, bukan night owl ya. Iya. Aku nggak bisa yang kayak terlalu malam-malam banget gitu. Oh. TMI, tapi tahu nggak sih aku dari tadi ngomong sambil mampet kayak aku nggak bisa napas. Dua-duanya mampet. Iya. Oh boy. Nah, ini tahu. Jadi salah satu skill yang kalian bisa pelajari instan dan rewarding itu skill buat hilangin mampet di hidung. Coba kalian cari di YouTube deh. How to clear Cari. your nose. Kirim link. Iya, itu gampang banget pelajarinya dan itu sangat amat berguna. Aku juga dulu kayak ya Allah, kenapa ini? Bentar. Besok saya cetak SK-nya. Itu yang kirim bukan tempatnya sekarang ya. Nanti ya. Terbanyak dikirim. Oh, ada Mosennya, 100-an. mosennya ganti ya, bukan tempatnya ya di sini ya. Maksudnya udah malam ini. Ini Ya, udah malam. 3 menit lagi Shen dan saya mungkin bakal live. Enggak sih, saya yang bakal live. Shen nama Dean kurang tahu deh. Aku kayaknya juga mau udahan sih, soalnya besok aku mau lari. Oh, tembus 500, 600. Astagfirullah. Udah pernah 20.000 sih. Haha. Ini tuh maksudnya udah malam. Nina Bobo. Iya, Oh, benar. gitu Nah, ya. Bobo. Iya. Laku pagi cetak, laku nunggu kanan langsung masuk ke JBA Indonesia. Kalau Lutfi ada setoran nyanyi alfabet Korea. Allahu Akbar. JBA nunggu. Jelek ininya. Maksudnya itu sangat amat tidak membantu kita buat belajar bahasa Korea. Mungkin bantu dikit, kayak nggak sebagus yang versi bahasa Jepang itu. Itu yang apa sih? Yang Ganadara. Apa sih? Gue lupa namanya. Iya. Saya nggak nemu yang bagus. Ya. Kalau memang jadi besok kamu berangkat dulu ke diri. Pesan-kesan ke penonton COC. Ih, kalian keren-keren ya. Kesan kalian keren-keren. Pesan es teh manis 1. Besok Rizal kamu anu. Dean, ketawa Dean. Stay manis 1. Loh. Dean Bukannya ketawa tadi ketawa organik katanya. banget. Iya, enggak, ketawamu organik banget, keren banget. Aktor. Ada. Pak. Mbak, Udah 2259. Apakah kita harus mengakhiri dengan pose? Ya, boleh. Gimana? Ini 9. enggak garuk-garuk. Dingin. Saya 9. nyoba ngehangatin tangan bagian pundak kan. 9. wes. 9. Rizal. Oh, gini aja. 9. Gini, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hormat. Pada kapten. Hormatnya pakai tangan kiri. Aku pegang. Ya. Ya udah ya. 2, 3. Yeay. Ayo, penutup dari kapten. Amanat, silakan diberikan. Oke. Komando saya ambil alih seluruhnya. Balik kanan bubar. Jalan. Enggak, ini dulu dong, apa namanya? Lagi pacar kandung kok kembali bocah. Apa maksudnya? Kayak pesan-pesan buat para penonton. Pesan-pesan ya ini kalian harus tahu juga bahwa di COC ini suatu permainan game show. Jadi mungkin Merah Manggis ini dibentuknya dalam sebuah permainan, tapi nggak bisa dipungkiri juga itu membentuk suatu hubungan di kehidupan nyata juga. Jadi benar-benar perjalanan penuh kesan, bagian dari meskipun sebuah permainan itu juga bagian dari perjalanan kehidupan. Ya akhir kata terima kasih buat teman-teman yang udah nonton live kita, teman-teman juga kelak semoga bisa belajar banyak dari sesuatu yang berangkat dari permainan itu.
karena nggak ada yang kebetulan, pada akhirnya kami semua juga manusia yang perlu banyak belajar juga ya.